warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil bariyat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin وإلهام الملائكة المقربين وحفظ الأنبياء والمرسلين إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أخوات rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan nikmat sehat dan waktu luang untuk melanjutkan dakwah kita dalam pembahasan kitab Al-Arba'un Al-Qur'aniyah, yang sekarang kita masuk ke hadis yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimin. Qala al-muallif al-hadits as-sadis fadlu qira'at Al-Quran fi shalah. Hadis ke-6 tentang keutamaan membaca Quran dalam salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi an yajida fihi thalatha khalifatin 'idhamin simamin. Qulna na'am. Qala fa thalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min thalathi khalifatin 'idhamin siman. Rawahu Muslim. Ta'liq, saya beberapa penjelasan dan catatan terkait hadis tersebut. Dari hadis dari riwayat Abu Hurairah, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apakah di antara kalian suka jika kembali ke rumahnya, pulang dari bepergian, lalu kembali ke rumahnya, menemui keluarganya, mendapatkan di rumahnya tersebut ada thalatha khalifatin 'idhamin siman. Di sini dijelaskan maknanya adalah 3 khalifat. Khalifat itu ada jamak dari khalifah, yaitu adalah an-naqatul hamil wa jam'uha khalifat. Jadi al-khalifah ini adalah unta yang hamil besar dan gemuk. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau dalam tradisi masyarakat Arab, unta yang besar dan gemuk dan juga sedang hamil apalagi itu membawa keberkahan dan nikmat ya. Di antaranya nanti dia dimanfaatkan susu unta. Kalau nanti dia punya anak, maka itu bisa menjadi hewan peliharaan sekaligus hewan tunggangan yang dapat digunakan untuk transportasi. Ya. Dari sisi bahasa, khalifah di sini berbeda dengan khalifah. Ya, kalau di dalam Al-Baqarah 30 ya, ayat 30 itu tulisannya dengan menambah ya madiyah setelah lam, khalifah. Kalau khalifah seperti ini ya, sebagaimana Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kalau khalifah ini maksudnya pemimpin, ya, penguasa, ya, pengganti, maksudnya menggantikan secara tidak langsung menggantikan peran Allah untuk menjalankan amanah yang diberikan. Itu untuk memimpin bumi, menjaga kemakmuran dan semisal. Itu khalifah. Tapi kalau khalifah tanpa ya madiyah setelah lam, maka ini maksudnya adalah unta yang hamil. Maka hati-hati ketika kita membaca satu kata dalam bahasa Arab, beda panjang, beda makna. Beda satu huruf, ditambah satu huruf, dikurang satu huruf, bisa beda makna. Ya. Terus kata para sahabat dan saya diwakili Abu Hurairah, ya tentunya kita suka ya pulang ke rumah ada
3 unta besar yang sedang hamil dan gemuk, ya. Nah, ini bisa kita kiaskan ya, atau kita analogikan zaman sekarang misalnya pulang ke rumah ada Ferrari, gitu ya. Atau ada ada Pajero, gitu ya, model-model mobil yang besar, gitu ya, mobil yang besar, mobil yang mewah, gitu ya, karena dan kita lagi di salah satu hadis Nabi SAW, ya, ketika beliau menerangkan perumpamaan orang yang bisa memberikan hidayah kepada orang lain, ya, ada kalanya kita memberikan petunjuk, ada kalanya kita menjadikan sebab hidayah bagi orang lain karena nasihat kita, karena tindakan kita. Ya, kata Nabi SAW, "An yahdiyakallahu rajulan khairul laka min hamrin ni'am." Ya, engkau dapat memberikan orang petunjuk, ya, dan orang itu menjalankan petunjuk, menjalankan nasihatmu sehingga dia bisa melakukan kebaikan yang sama denganmu, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah. Nah, unta merah ini hewan yang paling langka dan hewan yang paling mewah di masyarakat Arab. Itu pula unta yang gemuk, ini betul menunjukkan hewan ini bisa dimanfaatkan dari sisi apa namanya, dari sisi transportasi dan juga akomodasi, ya, terutama dalam masalah makanan, pangan dan sebagainya. Nah, kalau zaman sekarang mungkin bisa dikisahkan, misalnya kita senang di rumah, tiba-tiba pulang dari kerja, ya, pulang dari belajar, ya, tiba-tiba di rumah sudah ada mobil mewah, gitu kan, sudah ada motor mewah, gitu kan, motor gede. Eh, tentunya senang, gitu ya, tanpa kita harus bekerja, tanpa kita harus berusaha supaya menabung membeli hal tersebut. Nah, kata Nabi SAW, "Fasalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi." Maka kata Nabi, 3 ayat yang kau baca, ya, di sholat, ya, itu khairul lahum min thalathi khalifatin 'idhamin siman. Lebih baik daripada 3 unta yang gemuk dan hamil tersebut. Ya, jadi di sini ada keutamaan membaca surat. Catatannya di sini surat selain Al-Fatihah tentunya, karena Al-Fatihah adalah rukun sholat. Ya, artinya di sini membaca surat-surat selain Al-Fatihah yang di sini diberikan keutamaan dengan hitungan kadar minimal 3 ayat, gitu ya. Nah, min fawaidil bab, di antara beberapa faedah dari bahasan bab berikut. Al-ula fi tafadhulu tilawatil Qur'ani fi sholati nafilah kanat aw fardhah. Jadi di sini ada keutamaan membaca Quran di dalam sholat, baik itu nafilah atau sholat sunnah atau fardhah. Ya. Dengan catatan kadarnya adalah 3 ayat. Berarti kalau 1 ayat gimana dong? Tidak dapat keutamaan. Ya, membaca 2 ayat juga tidak dapat keutamaan pahala yang lebih besar daripada 3 unta yang gemuk tadi. Ya, tentunya bagaimana balasan pahala yang Allah berikan itu perkara yang gaib. Tapi di sini sudah diberikan gambarannya bahwasannya 3 ayat yang kita baca lebih besar pahala daripada 3 unta gemuk atau 3 mobil besar atau 3 motor gede, ya, yang kita tahu, gitu kan. Berarti pahalanya kurang lebih hitungannya seperti itu. Entah itu bisa 300 kali lipat, entah itu bisa dalam bentuk hal-hal lain, ya, dan semisalnya. Berarti ayat di bawah itu atau kurang dari itu, misalnya 1 ayat atau 2 ayat, ya minimal mendapatkan keutamaan sunnah. Ya, keutamaan sunnah membaca surat selain Al-Fatihah, gitu ya, setelah baca Al-Fatihah. Ya, tapi keutamaan dari sisi pahala, dia tidak mendapatkan, karena Nabi SAW memberikan keutamaan tersebut untuk, ya, ayat yang dibaca dengan kadar minimal 3 ayat. الثانية جواز مراجعة الحفظ في الصلاة وهي أعظم من القراءة خارج الصلاة لأن قراءتك في الصلاة تجمع بين أنواع من العبادة تلاوة القرآن والصلاة والمجاهدة في تثبيت الحفظ واستذكار وغير ذلك من أنواع العبادة lillahi wahdah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada kebolehan kita untuk meroja hafalan dalam sholat, ya, karena di situ dia mengumpulkan berbagai ibadah, ya. Apa ibadah yang dimaksud di sini? Itu mengumpulkan 3 hal paling minimal. Dan mengumpulkan tilawah Quran, ya, tilawahnya itu berarti baca, ya, baca itu kan, konsep baca Quran itu bisa 2, bisa nazar, bisa ghaib, ya, bisa melihat mushaf, bisa dengan hafalan.
Kalau dalam perspektif Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya dan juga Imam Nawawi dalam At-Tibyannya, beliau justru memberikan keutamaan membaca Quran dari mushaf karena dia akan mendapatkan dua pahala, pahala qiraah dan pahala nazar dalam melihat mushaf, gitu ya. Tapi Imam Nawawi memberikan keterangan di akhir itu nanti berbeda antara setiap kelompok atau setiap individu, karena sebenarnya tinjauannya bukan hanya sekedar melihat mushaf, tapi kekhusyuan dan kekonsistenannya dia dalam menghayati dan menjaga ketepatan bacaan Quran itu sendiri, begitu ya. Maka ketika ada orang yang memang lebih bagus untuk lebih mungkin misalnya dan lebih fokus justru tanpa melihat mushaf, maka dia utama membaca hal tersebut, begitu ya. Karena memang tidak ada dalil khusus yang menerangkan keutamaan orang yang baca Quran dengan mushaf mendapatkan pahala dua kali lipat. Itu adalah bagian dari ijtihad ya. Ulama yang mengatakan nazar, melihat kepada sesuatu yang baik itu bernilai ibadah, gitu ya, termasuk melihat mushaf itu berdasarkan ijtihad, tidak berdasarkan dalil khusus. Ya, begitu. Maka keutamaan melihat mushaf itu memang bersifat ijtihad dan juga berdasarkan perilaku sahabat. Ya, memang banyak sahabat yang melihat mushaf ya ketika tilawah Quran. Ya untuk apa namanya? Untuk menjaga kekuatan hafalan dan juga ketepatan bacaan. Ya, tapi ketika misalnya dalam rangka menghafal, dalam rangka sedang murojaah hafalan, ya maka kita tentunya lebih utama untuk tidak membuka mushaf karena disitulah letak kita untuk menghadirkan hati dan juga menjaga ketepatan bacaan tersebut. Ya, jadi ini tidak bertentangan dengan keutamaan menghafal Quran. Itu ya, kalaupun misalnya memilih, ya misalnya memilih apa namanya, memilih eh, lebih utama membaca dengan mushaf, begitu ya, lebih utama membaca dengan mushaf, ya maka itu tidak menjadikan kita tidak bersemangat menghafal Quran. Karena gimana pun juga dalam kondisi tertentu kita tidak selalu memegang dan membawa mushaf. Dalam sholat saja misalnya, dalam sholat itu kita sebenarnya kalau terus-menerus memegang mushaf itu makruh ya, karena akan menambah gerakan, gerakan minimal gerakan membuka halaman dan yang semisalnya. Dalam sholat wajib bahkan sebagian ulama mengatakan tidak diperbolehkan ya, karena itu dapat mempengaruhi keabsahan sholat itu sendiri. Tapi kalau sholat sunnah itu dipraktikkan oleh sebagian sahabat ya, seperti itu. Walaupun itu tidak menjadi praktik yang terus menerus ya. Maka tidak bertentangan dengan keutamaan menghafal Al-Quran ya, seperti itu. Ada sebagian ahli qiraah ya yang dalam hidupnya bahkan sudah 30 tahun hidupnya tidak pernah membuka mushaf, itu seperti Syekh Ahmad Isa Al-Mi'sarawi gitu ya. Beliau salah seorang uh, dulu ketua Lajnah Pentafsir Mushafnya di Mesir ya. Lalu beliau sekarang hijrah ke Qatar ya, tinggal di Qatar, masih hidup beliau ya, menjadi guru bagi para qori ya, beberapa qori di dunia ini ya, utamanya dari Mesir, dari Timur Tengah dan misalnya. Beliau pernah menyatakan dalam salah satu wawancara di televisi, beliau pernah mengatakan beliau tidak pernah membuka mushaf selama 30 tahun beliau telah hafal Quran. Ya, sampai usia beliau yang sekarang. Karena eh, di situ ada letak kekhusyuan dan juga letak kekuatan beliau dalam menjaga hafalan tersebut. Catatannya beliau tidak hanya satu riwayat, tapi dengan berbagai riwayat ya, dengan qiraah asyraf dan sab'ah. Yaitu itu Syekh Ahmad Isa Al-Mi'sarawi. Contoh yang masih ada di zaman sekarang yang berusaha untuk menjaga hafalan dan tidak terpaku dengan. Tapi ada kulihal di kalangan ahli fikih ya, ada juga berpandangan tetap lebih utama pegang mushaf dan baca dengan mushaf untuk mendapatkan pahala dan contoh dari sahabat yang menjaga agar mereka tetap memegang mushaf dalam baca Quran. Ala kulihal ini adalah uh, perbedaan pandangan yang dapat diakomodasi satu sama lain. Ya seperti itu. Nah, tapi dalam sholat, terutama sholat wajib, ya, maka kita tidak perlu memegang mushaf, ya, karena itu nanti dapat mengganggu keabsahan sholat yang wajib, gitu ya. Kalau tidak ada hajat sekali, ya, karena
membaca surat selain Al-Fatihah itu adalah sunnah. Ya, yang wajib adalah Al-Fatihah saja. Sementara ketika suatu perbuatan sunnah dilakukan secara berlebihan, bahkan dalam mazhab Syafi'i, tiga gerakan yang terus-menerus terjadi ya, selain gerakan yang inti dari sholat, bisa membatalkan sholat. Yang ini juga berdasarkan ijtihad ya. Dan itu bisa diterima dalam perspektif fikih ya. Itu bisa membatalkan sholat ya. Kalau nggak ada hajat, kalau tidak ada uzur ya, maka sebaiknya kita hindari untuk keluar dari perselisihan ulama gitu ya. Nah, itu bagian dari ijtihad ulama Syafi'iyah untuk menjaga orang agar tidak terus-menerus bergerak selain gerakan yang tinggi dalam sholat. Nah, begitu. Kalau misalnya dia terus-menerus bergerak, ya kan, maka nanti khawatirnya dia akan meremehkan kekhusyuan di dalam sholat itu sendiri. Ya, maka ada sisi positifnya dari pandangan tersebut. Ya, menjaga gerakan sholat yang tidak lebih dari 3 kali. Ya, gerakan-gerakan yang tidak diperlukan, termasuk membuka mushaf. Ya, kalau kita nggak perlu-perlu amat ya, ya nggak perlu lah kita seperti itu. Termasuk misalnya tindakan imam-imam taraweh ya, imam yang disediakan mushaf di depannya, walaupun mushaf besar gitu kan, dan segala macam. Ya, ini menurut pandangan saya pribadi, walaupun itu sholat sunnah gitu ya. Kalau memang misalnya yang bersangkutan tidak hafal Quran seluruhnya, tidak ada kewajiban harus membuka mushaf atau tidak ada tuntutan untuk dia harus membaca semuanya dari mushaf. Ya, begitu ya. Walaupun juga sholat sunnah masih diperbolehkan. Agar apa? Agar kita sebisa mungkin membaca dari hafalan, karena itu lebih utama. Maka di sini motivasi untuk kita menghafal agar dalam sholat itu tidak ada gerakan-gerakan tambahan ya selain gerakan-gerakan inti gitu ya. Nah, maka ketika kita membaca Quran di dalam sholat selain Al-Fatihah, kita mengumpulkan 3 ibadah utama, yaitu membaca Quran, lalu sholat, dan juga mujahadah ya, berusaha dengan sungguh-sungguh menjaga kekuatan hafal dan mengingatnya. Dan murojaah hafalan bagian dari ibadah ya, ibadah yang khusus ya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala ulang 4 kali dalam surah Al-Qamar ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sudah dimudahkan untuk diingat, dihafal, diambil pelajaran, maka adakah yang mau mengambil pelajaran tersebut. Nah, di sini juga sebagai bentuk ibadah dan keutamaan khusus bagi orang yang terus-menerus mengulang ya, seperti itu. As-salitsah fihi isyaratun tarbawiyah nabawiyah likulli man yad'u ila Allah Ta'ala wa hiya mukhatabatul qaum ala ma ta'arafu alaih fil arab ashabu ibil wadharaba lahum Rasulullah SAW mathalan bi afdali ma yamlikuna wa ahabbuha ilaihi. Nah, di sini ada isyarat kenabian ya, tentang bagian dari cara dakwah gitu. Memberikan permisalan itu sesuai dengan yang dipahami oleh kaum mukhatabatul yaum ya, yang mereka kenal, sehingga mereka itu akan lebih mudah menerima dan lebih lebih realistis ya. Memang hadis-hadis Nabi ini diturunkan di saat masyarakat Arab yang hidup pada zaman terdahulu ya, pada zaman terdahulu. Dan ini ya tentunya ketika ke zaman sekarang ada yang nggak analisis dengan kita, maka perlu di sini bagi para pendakwah, bagi para juru ceramah dan misalnya mengkiaskan ya permisalan-permisalan tersebut dengan sesuatu yang lebih realistis dengan kondisi masyarakat kita. Kalau Nabi memberikan isyarat perbandingan dengan unta yang hamil dan gemuk, berarti itu menunjukkan makna kendaraan yang besar ya. Berarti sekarang diberikan perumpamaan yang tadi saya sampaikan seperti mobil yang besar atau motor gede ya, dan misalnya ya. Ar-rabi'ah fihi tilawatu ayat wahidah au ayataini au thalath khairu min thalath ibil wa khamsi ayat khairu min khamsi ibil wa ala hadha faqis barakatu qiraatil Quran tanfa'u fid dunya wal akhirah naf'an 'aziman bi khilafil ibil wa fiha al khairu wasyarr. Di sini ada keutamaan minimal 3 ayat yang lebih baik daripada 3 unta yang hamil tersebut atau 3 kendaraan besar tersebut ya. Beda dengan unta itu memiliki kebaikan dan keburukan, sementara bacaan Quran tidak ada keburukannya sama sekali di dunia maupun di
di akhirat. Oke ya. Ya, baik, itu mungkin cukup ya seperti itu. Eh, kita lanjut ke hadis berikutnya. Al-hadits al-hadits sabi' fadlul ladzina ya'maluna bil Qur'an. Keutamaan orang-orang yang beramal dengan Quran atau mengamalkan Quran. Anin Nawas bin Sam'an al-Kilabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamah wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi taqaddamuhum fi suratul Baqarah wa Ali Imran. Wa daraba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha amthal ma nasituhunna ba'd. Qala ka'annahuma ghamamatan aw dhullatani sawdawani bainahuma syarqun aw ka'annahuma firqan min tayrin sawaf yuhajjani an sahibihima. Hadza lafzu Ahmad wa rawahu Muslim an Ishaq ibn Mansur qala akhbarana Yazid ibn Abd Rabbih bi nafsil isnad walakin badal taqaddumuhum wa badal yuhajjan tuhajjan. Baik. Di sini hadis dari ada satu lagi ya. Riwayat hadis lagi yang berikutnya. Walaupun itu sebenarnya pelengkap ya. Di cetakan lain tidak ada hadis yang satunya lagi. An Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kamathali utrujah thayyibatit ta'mi thayyibatir rih wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kamathali tamrah thayyibatut ta'mi wa la riha laha rawahul Bukhari. Yang hadis ini hampir mirip dengan hadis yang sebelumnya ya, tentang permisalan orang yang membaca Al-Quran dari kalangan mukmin dan kalangan munafik. Jadi itu tidak perlu kita bahas lagi. Yang kita bahas dari riwayat Nawas ibn Sam'an. Beliau mengatakan bahwasanya saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Yu'ta bil Quran yaumul qiyamah." Ya, bahwasanya didatangkan Al-Quran ya pada hari kiamat dan juga para ahlinya. Ya, nanti kita akan bahas ahli Quran itu siapa ya. Alladzina kanu ya'maluna bihi taqaddumuhum suratul Baqarah wa Ali Imran. Nah, di sini diberikan spesifikasi yang langsung ya. Spesifikasi yang lebih jelas tentang siapa ahli Quran. Walaupun nanti ada hadis lebih khusus tentang ahli Quran ya. Mungkin kita akan lebih lanjut bahas pembahasan itu. Yang di dalam hadis ini dibahas itu yang malu nabi yang mereka mengamalkan Quran. Berarti nanti di sini tidak disyaratkan hafal. Ya, tidak disyaratkan hafal. Ahli Quran tidak disyaratkan hafal. Ya, karena sebagian pandangan masyarakat kita kan lebih condong ya mengatakan ahli Quran itu orang yang mujawwad ya, bacaannya bertajwid ya, bacaannya bisa berlagu ya, lalu juga dikenal dengan kemungkinan hafalan ya, walaupun itu juga bagian dari kriteria ahli Quran ya, tapi nanti banyak hadis-hadis yang mengindikasikan ahli Quran yang hakiki itu bukan dari sisi lafaz saja gitu ya, tapi dia juga dikatakan sebagai orang yang mampu mengamalkan dan juga kesesuaian antara ilmu dan amal berkaitan dengan pada hari kiamat ditantang Quran dengan ahlinya ya, dan mereka diikut sertakan atau didahulukan oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Maksudnya di sini jadi mereka itu seperti seakan-akan pahala bacaan mereka. Ahli Quran berarti kan mereka juga tentunya sering membaca ya, sering membaca lalu sering juga menghayati kandungan Quran, dan pasti mereka melewati dua surat yang ini yang dikatakan surat terpanjang dalam Al-Quran ya, Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran ada 200 ayat. Yang ini ayatnya berbicara tentang masalah hukum, tentang masalah akidah, sejarah dan misalnya. Lalu Nabi SAW memberikan 3 permisalan ya, terkait dua surat tersebut, tentang dua surat tersebut. Ya, apa kata beliau? Qala ka'annahuma ghamamatan. Pertama, kedua surat itu ya seperti dua awan yang mendung.
Yang maksudnya itu melindungi. Ini beda dengan mendung. Sekarang kita sedang musim hujan ya. Mohon maaf kalau suaranya enggak berisik ya, karena ini suara hujan mungkin di tempat saudaranya juga sama-sama hujan ya, di Jabodetabek khususnya. Gomamah itu artinya awan yang mendung. Khususnya kalau eh, dalam pandangan yang hisab nanti, ya, awan mendung ini justru melindungi gitu ya. Bukan memberikan rasa cemas. Karena kalau kita kan di dunia ini mendung itu udah cemas tuh, kalau kita hujan gitu kan. Satu sisi bahagia karena hujan, tapi satu sisi cemas karena mungkin hujannya belum kering gitu kan, atau yang lain. Kecemasan ini apa namanya, peristiwa awan yang mendung, karena mendungnya awan itu juga bisa menjadi tanda adab ya, sebagaimana dalam surat Al-Ahqaf ketika Allah ingin menghadap kaum Ad, ya, apa yang mereka dapati sebelum ada azab itu turun, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihum fiha 'adzabun alim. Ketika mereka melihat ya bahwasanya ada awan yang sedang menyelimuti mereka dengan kegelapan, jadi maksudnya mendung. Mereka mengatakan, wah ini hujan nih, bentar lagi mau hujan. Gitu kan. Ternyata itu bukan hujan, itu azab. Ya, para sebagian ulama ada yang mengatakan kalau mendung itu justru kita harus cemas, bukan cemas karena mau hujan, tapi cemas khawatir akan ada adab yang turun. Nah, kita berharap ya ketika mendung, kita berdoa Allah semoga ini ada hujan yang berkah yang turun. Ini dalam perspektif kehidupan dunia. Tapi kalau dalam kehidupan akhirat nanti, ya, utamanya ketika dalam proses penghitungan amal, ada orang-orang yang dinaungi dengan dua awan yang tebal, yang gelap, yang mendung, itu justru untuk melindungi mereka dari panasnya padang mahsyar. Ya, yang dimana pada saat itu manusia dikumpulkan, semua manusia dari zaman ke zaman, dengan dua awan mendung itu justru menjaga kehangatan mereka dan ketenangan. Audun latani saudawan, ya, atau juga dikatakan dua naungan hitam. Yang dikatakan saudawan itu dua naungan hitam, yang dua naungan tersebut ada cahaya di antara kedua. Ini bukan awan tapi bentuknya seperti apa? Seperti naungan naungan hitam, seperti ini, seperti hampir mirip seperti awan ya, tapi dia bukan awan gitu ya. Hanya naungan yang bentuknya itu lebih abstrak ya, daripada awan. Tapi di sisi dua naungan tersebut ya, atau seperti atap gitu. Kalau kita pakai payung, payung itu kan menyerupai naungan. Mungkin permisalannya seperti itu, seperti payung hitam. Nah, ini yang dua payung hitam itu di tengah-tengahnya ada cahaya ya, bainahuma syarqun, ada cahaya gitu ya, au ka'annahuma au ka'annahuma firqani min khairu sawaf wa hajjani an sahibihima, atau mereka itu seakan-akan dua surah ini seperti ya firqan min khairu sawaf, jadi seperti dua burung yang saling berkawan, yang saling menaungi mereka gitu ya, yang saling melindungi mereka dengan sayap. Jadi ada burung yang ini seakan-akan mewakili ya dari surah Al-Baqarah dan Ali Imran yang mereka baca, yang mereka amalkan, yang mereka kaji, ya, yang melindungi mereka dari kesesakan atau apa panasnya dan ketegangannya pada hari hari akhir ya, seperti itu. Jadi seperti dua burung yang mengepakkan sayapnya untuk melindungi para ahli Quran yang mengamalkan kandungan tersebut. Oke. Nah, di sini kita lihat beberapa penjelasan dari hal tersebut. Kita langsung ke fawaid saja. Al-ula, ya, fawaidul bab fihi al-amru bi tilawatil Qur'an wal 'amal bih wa annahu yashfa' li ahlihi al-qari'ina lahu al-mutamassikina bi hadhihi al-qa'ilina bima amara bihi wa tarikina lima nahan. Jadi ada perintah kepada kita untuk membaca Quran dengan pengamalan, dan dengan pengamalan itu bisa menjadi syafaat yang berarti dengan menegakkan perintah-perintah
perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Nah, hadis ini sebenarnya sebagai penguat dari hadis yang sebelumnya kita bahas tentang Al-Quran yang dibaca itu bisa menjadi pemberi syafaat. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Kita sudah bahas di pertemuan sesi semalam kemarin ya tentang syafaat, lalu juga dalam kategori bacaan Quran. Ya, kategori orang yang membaca Quran maka dia akan dapat syafaat. Jadi sebagai pelengkap, ya, penjelas pelengkap ya, bahwasanya bagaimana orang yang baca Quran bisa dapat syafaat. Apakah dia hanya sekedar baca? Tentunya tidak. Nah, di sini harus ada beberapa kriteria ya. Itu ada mutamassikin nabi hadi ya, lalu menegakkan perintah yang Allah menjalankan dan juga menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memang ada tiga hal ya, yang tadi disampaikan. Yang pertama adalah komitmen dengan petunjuk. Ya. Komitmen dengan petunjuk. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah al-qaimina bima amara rabb amara. Itu berarti menegakkan perintah. Bahasanya bukan sekedar menjalankan. Seperti perintah sholat, ya itu Allah tidak bilang if'alus sholat. Ya, tapi dengan aqimus sholat. Karena mengerjakan itu hanya sekedar tuntutan tanpa ada rasa keyakinan dan juga tanpa ada rasa kesadaran dan kebutuhan. Ya. Nah, sementara orang yang menegakkan itu berarti dia ada kesadaran, ada kesiapan, ya, ada apa namanya kebutuhan terhadap hal tersebut. Ya, maka di sini diberikan kata qaim, kata qaman umum, dia berusaha mendekatkan dan berusaha untuk menjaga konsistensi pengamalan tersebut. Dan yang ketiga, meninggalkan larangan. Ini adalah bagian dari cara kita untuk mendapatkan syafaat di hari akhir dengan baca Al-Quran kita. Al-Thaniyah dalla ala anna man qara'a wa lam ya'mal bihi lam yakun min ahli Al-Quran wa la yakunu syafi'an lahu bal yakunu Al-Quran hujjatan alaihi wa laysa bihi. Ada penegasan ya, bahwasanya orang yang baca Quran tapi tidak mengamalkan kandungan Quran, maka dia hakikatnya bukan ahli Quran, ya, dan bahkan tidak menjadi pemberi syafaatnya, bahkan dia menjadi hujjatun alaih, dia menjadi musibah atau menjadi penolak bagi dirinya, gitu ya, yang tidak menjadikan Quran sebagai panduan hidup, gitu ya, jadi menjadi semacam ancaman ya, walaupun dia baca Quran dan segala macam. Apa sih indikasi dasar orang itu tidak mengamalkan Quran, gitu ya? Indikasi dasarnya minimal dia tidak lalai menjalankan yang wajib. Itu paling minimal indikasi dasar orang yang tidak mengamalkan Quran. Ya. Misal dari sholat, ya, berarti dia tidak meninggalkan sholat wajib. Puasa Ramadan, dia tidak meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja. Ya. Lalu ketika punya kemampuan harta, ya, sudah mencapai nisab tertentu yang sudah ditentukan, maka dia menunaikan zakat. Lalu ketika dia punya finansial lebih, punya kesiapan apa namanya eh, rohani dan jasmani, maka dia menunaikan haji dan umroh. Itu paling minimal ya di antara pengimplementasian amal Quran ya, sehingga dia dikatakan bisa menjadi orang yang mengamalkan Quran adalah dia tidak meninggalkan yang wajib dari perkara rukun Islam ya. Nah, kalau menjadi ahli Quran berarti dia tidak harus lebih dari itu. Masuk nanti ini kategori orang yang mendapatkan keuntungan lebih di akhirat itu dengan apa, dengan amal-amal sunnah, termasuk juga menjaga hubungan yang baik pada sesama manusia. Maka disitulah dia bisa dikatakan sebagai ahli Quran ya. Atau dari sisi dari sisi keteladanan ya, seorang ahli Quran yang mengamalkan Quran itu tidak bertentangan antara perkataan dengan perbuatan
antara perkataan dan perbuatan. Salah perkataan dia banyak sekali nasihat-nasihat, banyak sekali self reminder, ya bahkan di medsos gitu ya, dia terlihat orang yang baik, orang yang soleh, solehah gitu ya, banyak men-share quotes-quotes hikmah, ya. Itu bagus ya. Tapi ternyata di belakang itu semua dia tidak melakukan hal itu, ya bahkan menjadi orang yang benci kepada majelis ilmu misalnya, bahkan menjadi orang yang antipati terhadap sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, jadi secara zahir terlihatnya dia baik, gitu ya. Zaman sekarang kita bisa mudah kita melihat zahir orang itu dari medsos, ya. Walaupun itu tidak juga harus menjadi standar utama ya. Tapi ternyata di belakang itu dia menyimpan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang ditampakkan, gitu ya, di medsosnya ataupun di keseharian. Maka ini adalah cikal bakal kemunafikan, gitu ya, cikal bakal kemunafikan. Dan nasallallahu alaihi wa afiyah wa na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijaga oleh Allah dari hal tersebut. Ats-tsalitsah qala Ibnu Qayyim thayyibullahu tsara ahlul Qur'an humul alimuna bihi wal 'amiluna bima fihi wa illam yahfazuhu wa min dhahri qalbin wa amma man hafizahu wa lam yafhamhu wa lam ya'mal bima fihi falaysa min ahlihi wa in qama hurufuhu iqamatus sahm zadul ma'ad. Ini kutipan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad, belum mengatakan hakikat ahli Quran itu apa. Nah, ini sudah disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim ya. Nanti ada penjelasan lebih lanjutnya. Ahli Quran itu adalah orang-orang yang berusaha mengamalkan, ya, walaupun dia tidak hafal lafaznya. Ada orang yang hafal tapi dia nggak paham, bahkan dia nggak mengamalkan, maka dia bukan termasuk orang-orang yang ahli Quran, walaupun dia huruf-hurufnya bagus, seperti bagusnya orang yang menyiapkan busur panah dan panah itu melesat pas di sasaran. Ya, orang kalau senang panahan, panah yang pas di sasaran berarti dia orang yang kompeten, orang yang terlatih ya. Sebagaimana orang yang baca Quran dengan huruf yang benar, berarti dia orang yang terlatih lisannya dan kefasihan. Nah, seperti itu. Ternyata hakikatnya bukan itu, gitu ya. Hakikatnya orang yang mengamalkan dari keseharian dan masa-masanya. Tapi ingat sekali lagi, ini bukan berarti untuk membanding-bandingkan. Ya, semua interaksi kita dengan Quran punya potensi pahala, punya potensi kebermanfaatan dari sisi bacaan, dari sisi hafalan, dari sisi pengamal, dari sisi dakwah. Nah, tapi kalau kita bicara hakikat, memang ada kalanya ada yang dilebihkan, ada yang diprioritaskan. Ini adalah skala prioritas, ya skala prioritas dari interaksi kita dengan Al-Quran di antara bacaan, hafalan, lalu juga misalnya eh, pengamalan dan dakwah, mana didahulukan jadi pengamalan. Dakwah itu belum menjadi prioritas ketika kita belum punya kecukupan dan juga pengalaman yang baik. Itu ya. Oke. Oke, cukup ya untuk hadis yang ini. Kita lanjutkan dulu. Beberapa penjelasan lainnya sudah tercakupi dari hadis yang sudah disampaikan tadi. Jadi intinya ketika kita membutuhkan pelindung kelak ya yaumul mahsyar, kita belum pernah dan kita nggak bisa kebayang sekarang yaumul mahsyar itu gimana, yaumul hisab itu gimana. Yang jelas gambaran-gambaran tentang yaumul hisab, yaumul mahsyar itu adalah hari yang menegangkan, hari yang mencengangkan. Semua kita akan berhadapan kepada Tuhan kita semua, Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada beberapa solusi-solusi ya. Ada solusi tadi, kalau kita ada orang ahli Quran yang pandai mengamalkan, yang berpandai mentadabburi ya, maka harapannya tadi khusus dengan dua surat tersebut, maka itu menjadi pelindung kita, entah itu dalam bentuk awan, entah itu dalam bentuk naungan, atau entah itu dalam bentuk burung, yang jelas dia menolong kita. Maka juga tadi hadis itu juga menunjukkan keutamaan surat Al-Baqarah, Ali Imran. Dan makanya kalau kita mau sering mentadabburi, sering membaca dan menghafalkan, kalau bisa dua surat itu yang diprioritaskan untuk sering dibaca dan dikaji dan dihafal. Gitu ya, itu ada ada hikmah di situ. Makanya sebagai metode tahfiz ya, sebagai metode tahfiz ada yang lebih mendahulukan mulai menghafal dari Al-Baqarah ya, bukan dari juz 30 gitu ya. Karena mungkin untuk mendapatkan keutamaan itu ya,
menghafal Al-Baqarah, Ali Imran. Dari sisi teknis, memang orang yang menghafal surat-surat panjang, nanti dia akan menghafal yang pendek, gitu ya. Sebaliknya orang yang menghafal yang pendek-pendek, maka dia nanti begitu bisa survive menghafal yang panjang, gitu. Walaupun itu bukan kewajiban ya, bukan kewajiban, tapi itu bagian dari cara, gitu ya. Saya pribadi sebenarnya memilih kalau menghafal itu waktu saya proses belajar itu dari belakang, ya. 29, 28 terus sampai tengah juz 15 baru ke depan. Nah, tapi ternyata ada juga metode dari awal, yaitu untuk mendapatkan itu tadi keutamaan, karena kita tidak tahu umur kita berapa, ya kita tidak tahu kita wafatnya gimana dan kapan. Kalau kita sedang proses dalam Al-Baqarah, Ali Imran, bisa jadi itu bisa menjadi pelindung kita, gitu ya. Karena kita sering baca, sering kaji, sering hafal, ya seperti itu. Ya, karena dua surat itulah banyak kandungan-kandungan inti dalam agama kita, seperti itu. Al-hadits tsamin, fadlu qiraati suratil Baqarah fil bait. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Ya, dari riwayat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, karena sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan dalamnya surat Al-Baqarah. Nah, di sini ada beberapa faedah yang kita dapat pahami. Pertama, adanya fi istihbabu qiraati surat Al-Baqarah mutlaqan fil baiti min ghairi adadin muayyan. Pertama, adanya keutamaan kita dan anjuran membaca surat Al-Baqarah di rumah, ya, tanpa bilangan tertentu, ya, termasuk juga tanpa mengkhususkan ayat-ayat tertentu. Misalnya cuma baca ayat kursi dan dua ayat terakhir, ya. Tidak dibatasi. Justru zahir hadisnya, ketika tidak ada taksis, ya, tidak ada pengkhususan, berarti kita baca semua itu, ya. Nah, thaniyan fihi anna syaitan wal jin la yamkuthuna fi baitin taqra'u fihi suratul Baqarah. Yang kedua, setan dan jin itu tidak akan menetap di rumah yang di dalamnya ada bacaan surat Al-Baqarah. Maka di sini ada faedah atau hikmah, ya. Eh, kalau apa namanya, kalau memungkinkan kita misalnya pindah rumah baru, ya, atau kita membuat rumah baru, ya. Kalau pindah kan berarti rumahnya sudah ada yang menempati sebelumnya, ya, rumah kontrakan, ya, atau misalnya, atau kita membangun rumah baru, gitu ya. Maka hal pertama yang kita lakukan setelah kita berdoa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan adalah kita membaca surah Al-Baqarah full, ya. Yang menjadi pertanyaan kan mungkin apakah harus sekaligus dalam satu waktu? Jawabannya tidak, ya. Boleh ada keringanan, misalnya dibagi-bagi beberapa hari, gitu ya, atau beberapa jam, ya, dalam satu hari pindahan itu dibaca beberapa surah dan ayat yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya, Al-Baqarah anggaplah ada 2,5 juz, ya, 2,5 juz, ada 286 ayat, juz satunya ada 141 ayat, ya kan. Maka bisa kita bagi misalnya satu hari itu jadi 5 bagian, ya, 5 bagian berarti per 5 waktu sholat, satu kali sholat anggaplah kita baca misalnya 50 ayat. 50 ayat saja itu sudah nanti selesai di Isya 200 ayat, gitu ya. Tinggal 86 ayat lagi, ya, maka kita bulatkan atau kita lebihkan, ada 60 ayat, 70 ayat, insya Allah bisa, gitu ya, kalau dalam satu hari. Kalau itu beberapa hari berarti kurang dari itu kadarnya. Yang jelas ada anjuran, ya, kita kalau masuk rumah yang baru atau pindah rumah baru kita baca Al-Baqarah, gitu ya. Ya, ini bisa sekaligus, ya, menghilangkan rasa-rasa was-was dan ketakutan kita kepada jin, ya, atau setan di kalangan kita yang seringkali menjadi hal-hal yang gaib, ya, yang memang itu ada, ya. Kalau ditanya apakah ada setan, apakah ada hantu yang segala macam di rumah-rumah kosong, memang ada. Ya, memang mereka itu jin, ya, jin yang menyamar dalam makhluk-makhluk yang kita kenal di masyarakat kita dengan nama-nama tertentu, gitu kan. Nah, salah satu cara nabawiyah yang bisa berikan adalah kita membaca Al-Baqarah
dalam surah di dalam rumah tersebut. Dan juga bukan hanya itu, kita bermain ibadah sunnah. Ya. Jadi nanti antara sunnahnya adalah justru buat laki-laki yang rajin ke masjid ya. Sholat sunnahnya kalau bisa di rumah. Ya, karena agar kita eh, tidak agar kita tetap memberikan porsi rumah itu untuk ibadah kepada Allah. Ya selain sholat sunnah yang maklum seperti tahajud, duha, ya masuk sunnah rawatib. Kalau perempuan jelas di rumah lebih utama. Ya, seperti itu. Berikutnya fihi anna syaitan wal jin yaskununa fil buyuti wa yatimmu tarduha bi dzikrillah azza wa jalla wa tilalatil Quran wa khassas surat al-Baqarah. Ya, yang insya Allah setan itu akan terusir ya dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah. Ingat di sini baca, bukan bukan menyetel murotal. Nah, ini dua hal yang berbeda ya. Kalau menyetel murotal berarti kita mendengarkan, yang baca bukan kita, tapi orang lain, yaitu qari yang disetel. Nah, yang baca itu kita, ya, bukan dari setelan murotal. Walaupun boleh, kita boleh saja menyetel murotal tersebut, cuman berbeda dengan keutamaan orang yang membaca langsung, gitu ya, baca langsung. Rabi'an fihi anal bait alladhi taqra'u fihi surah al-Baqarah tayasus syaitan wa marad terjaan was-sahara min ighwa'i ahli dzalikal bait bi barakati hadhihi surah wa hiya hisnu hasin. Nah, di antara benteng terkuat rumah agar terjaga dari sihir, terjaga dari godaan syaitan dan hal-hal yang mengganggu pikiran kita dari perkara-perkara gaib tersebut ada dengan surat Al-Baqarah. Ya, maka kalau misalnya kita masih merasa kurang nyaman, ya tiap hari kita baca Al-Baqarah. Nah, ya, tanpa ada batasan tertentu, tanpa ada bilangan tertentu atau pilihan ayat tertentu. Ini baca saja. Begitu ya. Nah, itu diantara hikmahnya. Tentunya ada keutamaan surat khusus yang bisa menjadi pengusir hal itu ya, seperti ayat kursi ya, dan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Khamisan fi anal buyut allati la yasma'u fiha tilawatil Quran wala dzikrullahi ta'ala fahiya asbah bil maqabir sauda muzlamah atau muzlimah. Ya, di rumah yang tidak pernah terdengarkan zikir kepada Allah itu seperti kuburan. Ya, kuburan itu kan memang tidak ada zikir kecuali orang yang berziarah kepadanya, mendoakan, itu pun juga terbatas ya waktunya. Maka jangan jadikan rumah kita kayak kuburan. Maka walaupun khusus buat laki-laki ya, utama ibadah di masjid dan segala macam, tetap luangkan ada waktu ya membaca Quran dan zikir dan ibadah lainnya di rumah bersama keluarga Indonesia misalnya. Oke, ini hadis terakhir sebelum nanti kita masuk ke bab berikutnya ya. Al-hadits tasi'. Oh, dua lagi, tapi mungkin kita berhenti di hadis yang ke-9 saja sebagai penutup majelis hari ini. Fadlul jahir wal musirru bil Quran. Keutamaan orang yang membaca Quran dengan keras ataupun dengan lirih ya. An Uqbah bin Amir Juhani radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis sadaqah wal musirru bil Qur'ani kal musirru bis sadaqah rawahu Tirmidzi wa Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa qala Abu Isa at-Tirmidzi hadha haditsun hasan gharibun wa sahahahu Albani. Ya, di sini kata Nabi SAW dari riwayat Uqbah ibn Amir, bahasa Uqbah mendengar Nabi SAW mengatakan al-jahiru bil Quran, orang yang membaca Quran dengan keras. Berarti nanti di sini eh, kriteria bacaan keras itu minimal terdengar oleh orang yang di sampingnya, ya, dalam posisi ketika sedang sholat ataupun posisi di luar sholat, misalnya sedang baca di masjid setelah sholat ya, atau bukan di dalam kondisi sholat, orang masing-masing jamaah berpencar, lalu ada orang yang mungkin saling berdekatan duduknya dan terdengar oleh orang yang sebelahnya. Itu yang paling minimal kategori baca Quran dengan kerasnya. Orang yang baca Quran dengan keras itu seperti orang yang sodakoh dengan terang-terangan. Artinya sodakoh dengan diketahui orang lain, jumlahnya, orangnya siapa yang memberikan sodakoh dan misalnya. Wal musirru bil Quran kal musirru bis sodakoh. Orang yang sembunyi-sembunyi baca Quran atau orang yang membaca Quran dengan lirih, maaf ya, terjemahannya orang yang membaca Quran dengan lirih
ya dengan sir. Ya, berarti kalau sir itu paling minimal terdengar oleh diri sendiri. Nah, ini mesti dipahami juga, sir itu bukan baca dalam hati, ya, karena kiroah itu terhitung ketika bacaan kita itu terdengar oleh diri kita, dan paling minimal sekali standarnya ada gerakan bibir yang ya, terucap yasma nafsu, ya, terdengar oleh dirinya sendiri dengan gerakan bibir, ya. Maka dalam sholat, ketika sholat sirriyah ya, seperti zuhur asar ya, atau misalnya kita zikir dalam sholat yang itu dibaca dengan sir, itu kita harus menggerakkan bibir. Kalau nggak gerakan bibir berarti nggak sah, dia bukan kiroah, dia bukan zikir, ya bukan zikir, bukan kiroah, ya. Maka sir itu ya harus ada gerakan bibir, dan juga harus ada suara yang terdengar diri sendiri paling minimal, gitu ya. Orang yang baca Quran dengan sir, dengan lirih, itu seperti orang yang sodako secara sembunyi-sembunyi. Nah, di sini saya jelaskan langsung saja. eh, Hadis ini menerangkan bahwasannya tidak ada masalah kita menampakkan atau menyembunyikan. Tidak ada apa namanya celaan Nabi SAW yang menampakkan sodako ya dan mengeraskan bacaan Quran. Tapi memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, kalau kita bicara afdholiyah, keutamaan itu nanti akan datang dari sebabnya atau dari kebutuhan. Nah, karena dua hal itu tadi Nabi hanya bilang perbandingan. Orang yang baca keras seperti menampakkan, orang yang baca lirih seperti menyembunyikan. Nabi tidak bilang yang paling utama yang menyembunyikan, misalnya. Tidak. Karena dua-duanya boleh. Gitu ya. Dan itu di dalam Al-Baqarah 274 juga Allah bilang, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Artinya boleh kita menampakkan sedekah ya. Masuk berarti kita mengeraskan bacaan Quran. Nah, tapi yang perlu perhatikan adalah yang pertama masalah hati tentunya. Ya, orang yang sedekah secara sembunyi, orang yang baca Quran dengan sembunyi, dengan orang yang menampakkan sedekah dan baca dengan keras, sama-sama punya godaan hati, ya, keikhlasan. Ya, tidak menjamin orang yang baca dengan lirih dan sedekah sembunyi itu paling ikhlas daripada yang menampakkan. Kenapa? Karena bisa jadi ketika dia menampakkan atau membaca dengan keras, dia ada niat untuk menyampaikan syiar itu kepada orang lain. Ya, dalam konteks sodakoh misalnya, sodakoh dia berarti mungkin bisa jadi dia ingin menjadi orang yang mencontohkan orang lain yang belum tergerak untuk memberikan sodakoh. Dalam kondisi sedang membangun masjid, membangun pesantren, membangun eh, tempat-tempat kebaikan, dibuka open donasi, tapi nggak ada orang yang mau memberikan donasi itu. Akhirnya dia mungkin memberikan contoh yang kebetulan dia mungkin pemimpin setempat ya, dia orang yang ditokohkan ya, dia harus menampakkan itu untuk memotivasi orang lain. Oh, ternyata Bapak Fulan ya atau Ibu Fulana ya telah mencontohkan hal itu, akhirnya menjadi penggerak bagi orang lain ya bersedekah. Begitu dengan jahirul bil Quran, orang yang menampakkan bacaan Quran, mengeraskan bacaan Quran, bisa jadi orang itu akan terkesima dengan bacaan dia yang mungkin dia tidak bisa bacaannya sebagus dirinya, sehingga dia menikmati bacaan yang kita lantunkan ya, sehingga orang itu mendapatkan pahala mendengarkan, kita pun juga mendapat pahala membaca, dan orang yang mendapatkan petunjuk dari bacaan kita ya. Berapa banyak orang-orang kafir itu mendapat hidayah dari didengarkannya bacaan Quran yang secara keras ya, begitu pula dengan kondisi dengan sir, orang yang sembunyi-sembunyi dengan sodakoh atau melirikkan bacaan itu juga memiliki keutamaan karena mereka masing-masing berusaha menjaga hati keikhlasan mereka, dan ketika tidak ada kebutuhan misalnya kondisi sedang sangat ramai gitu ya, atau misalnya di rumah kita keluarga kita sedang pada tidur, kita melirihkan agar tidak mengganggu mereka ya, atau misalnya ketika dalam kondisi sodakoh yang cara sembunyi, sudah banyak orang yang bersodakoh, lalu kita ingin menjaga keikhlasan diri kita, kita sampaikan secara sembunyi-sembunyi tanpa disebutkan nama, tanpa disebutkan nominal, maka ini boleh ya. Artinya masing-masing punya keutamaan ya, walaupun nanti dijelaskan oleh Imam Tirmidzi ya ketika belum menyampaikan hadis ini, memang kalau bicara mana yang lebih rentan lebih rentan kepada uh, apa namanya kesombongan atau kepada ketidakikhlasan, tentunya pada perkara yang ditampakkan ya, itu lebih rentan kepada ria dan segala macam. Tetapi
itu tidak kita bisa vonis dari perbuatan zahir dia. Ya, yang mengetahuinya dan segala macam adalah diri perilaku itu sendiri, diri pelaku itu sendiri. Ya, maka di sini sama-sama menjaga niat dan segala macam. Dan terakhir penutup dari saya, membaca Quran dengan keras ya, walaupun diperbolehkan, tapi harus perhatikan tidak boleh mengganggu orang yang sekitarnya. Ya, ketika memang tadi satu sisi bisa menjadikan orang mendapat hidayah atas bacaannya, maka satu sisi juga kita nggak boleh menjadikan orang merasa terganggu dan tidak nyaman. Jangan kita langsung mengatakan Anda nggak nyaman. Ya saya pernah tuh ya, pernah mendapati di satu kesempatan ketika iktikaf Ramadan, ada orang yang baca Quran tuh keras sekali. Ya kondisi ketika itu ada beberapa orang yang sedang baca Quran, termasuk saya pribadi, keras itu sampai bahkan memenuhi suara masjid ya, keras sekali. Ya nggak pakai mic pun keras sekali gitu kan. Lalu saya sedikit menyampaikan kepada beliau dengan bahasa santun, Pak, mohon maaf ya, kalau bisa suaranya lebih dilirihkan. Artinya saya tidak mengatakan bahwa saya baca Quran dilirihkan atau dijaga intonasinya atau kadar suaranya. Terus beliau bilang apa? Yang nggak suka baca Quran itu hanyalah setan. Nah, gitu. Yang nggak suka baca Quran hanyalah setan. Nah kayak begini, ini orang yang tidak memahami fikih dengan baik ya, memahami adab yang baik gitu ya. Memang benar yang nggak suka baca Quran adalah setan. Tapi Nabi sendiri mengatakan kalau kita mengganggu orang lain itu justru ibadah itu tidak memberikan manfaat. Ya, setan itu tidak suka Quran karena kekafirannya. Tapi manusia bisa jadi tanda kutip tidak suka atau terganggu dengan bacaan Quran bisa jadi karena kesibukannya. Karena manusia itu ada kalanya ketika yang mendengarkan Quran dia perlu ada penghayatan, ya perlu adanya penghormatan terhadap Quran. Ya, berbeda dengan siapa yang memang ingkar kepada Quran dan iman itu sendiri. Ya, maka jangan kita samakan manusia dengan syaitan, kecuali memang orang itu orang yang ingkar gitu kan. Karena nggak bisa kita samakan, maka itu tidak baik ya. Termasuk makanya menyetel, dikiaskan dengan kondisi zaman sekarang, menyetel murotal ya dan bacaan Quran di masjid dengan speaker ya. Satu sisi ada nilai positifnya memang. Ketika memang itu mengingatkan waktu sebelum subuh ya atau sebelum maghrib ya, saya kan setel sebelum masjid dan itu memang disetel dengan kadar suara yang cukup ya, artinya tidak terlalu besar dan disepakati DKM dengan warganya diperbolehkan, mereka tidak ada masalah, tidak mengapa. Tapi ternyata kalau ada orang yang terganggu ya, bahkan itu bisa disetel hampir 24 jam ya, tidak pernah berhenti gitu ya, bahkan itu mengganggu orang-orang yang bahkan ada orang non muslim di sana, ada orang-orang yang punya anak bayi ya, anak-anak kecil yang bisa terganggu dengan suara-suara besar, maka itu menjadi mudarat. Nah, maka kita harus melihat konteks lapangan gitu ya, bukan sekedar keutamaan, bukan sekedar boleh nggak boleh ya. Kalau kita kan boleh boleh ya, nggak ada masalah sebenarnya membaca Quran dengan keras bahkan dengan speaker, tapi itu harus diperhatikan. Apalagi kalau tidak salah pernah ada sampai edaran dari pengurus ya Masjid Indonesia yang dipimpin oleh Pak Yusuf Kala ya, belum pernah mengatakan ada aturan speaker masjid itu hanya untuk azan dan iqomah. Ya, memang itu lebih objektif dan lebih adil sebenarnya, karena kalau kita melihat di Mekah, di Madinah ya, memang mereka tidak menggunakan speaker kucing untuk azan dan iqamah karena memang itu harus ditampakkan ya, memang ditampakkan dengan sekeras-kerasnya. Adapun baca Quran dan segala macam sebenarnya tidak perlu ya sampai harus keluar masjid dan misalnya khawatir mengganggu orang lain ya, seperti itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita nanti akan lanjutkan di hadis yang ke-10 di malam hari insyaallah taala. Baik, itu saja mungkin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.